إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله القائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله آياته لعلكم تهتدون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون حيث يقول الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberikan taufik, hidayah, inayah, sehat, afiat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat meringankan langkah kita menuju Baitul min Buyutillah, rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu
taufik hidayah serta rahmatnya untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Kita berada di penghujung daripada bulan Agustus. Yang beberapa minggu yang lalu kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Terus melaju untuk Indonesia maju. Itu tagline yang dipakai oleh pemerintah saat ini dalam kemerdekaan 78 tahun Republik Indonesia. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik, apalagi kondisi yang sebentar lagi. Bulan Agustus, September, Oktober sudah mulai pendaftaran para capres yang mungkin saat ini di medsos kita, di grup-grup WA kita, atau di warung kopi, atau di emperan-emperan tempat ibadah, mulai orang mendiskusikan tentang siapa, nanti bagaimana, dan lain sebagainya. Mari kita mengambil pelajaran dari kemerdekaan yang diraih oleh Indonesia 78 tahun yang silam. Sesuatu yang pertama, sesuatu yang luar biasa yang dibuat oleh para founding father, pendiri bangsa ini, adalah melibatkan Allah tatkala berbicara kemerdekaan. Jadi menjadi sesuatu yang amat sangat penting. Dalam preambul, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa kemerdekaan itu adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, ini kita mengundang kehadiran Tuhan di dalam bangsa ini, sehingga seharusnya segala aspek yang dilakukan itu adalah menuju terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sudah menghadirkan itu. Dan ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sampai di kota Madinah. Bahkan belum masuk Madinah, Nabi mendirikan Masjid Quba. Al-Masjidu usisa ala taqwa. Masjid yang pertama kali dibangun atas landasan takwa. Itu Masjid Quba, berada di kampung Quba. Kemudian masuk kota Madinah, Nabi bangun lagi Masjid Nabawi. Yang sekarang kalau kita melaksanakan ibadah umroh, kita berkunjung ke Masjid Nabawi, ke Masjid Quba. Ini Nabi ingin mengajak bahwa sehebat apapun kita, sekaya apapun bangsa ini, tampak melibatkan Tuhan di dalam. Itu komunikasi yang ingin, itu pesan yang ingin disampaikan. Perjalanan hijrah yang beliau lakukan adalah penuh dengan aspek spiritual. Kakala sahabat yang menemani beliau berangkat hijrah, Sayyidina Abu Bakar, merasa khawatir tak kala berada di Gua Sur, karena orang kafir Quraisy sudah berada di atas mulut gua. Bayangkan, itu dalam riwayat katanya mereka menunduk saja, kaki Sayyidina Abu Bakar dan kaki Rasulullah akan kelihatan. Tetapi Nabi menyatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Tidak usah khawatir, Tuhan Allah bersama kita. Allah turunkan tentaranya, Allah turunkan itu yang namanya jaring laba-laba yang masih utuh, sehingga logika mereka menyatakan tidak mungkin orang masuk ke dalam gua ini. Karena apa? Karena jaring laba-laba masih utuh, tidak rusak. Kalau orang masuk, pasti dia harus merusak jaring laba-laba itu. Aspek spiritual, siapa yang melakukan itu? Ada burung merpati yang sedang bertelur. Siapapun yang masuk ke dalam gua itu, pasti burung merpati itu akan terbang. Ini burung merpati itu tenang berada di sarangnya.
Ada pohon, kalau kita bilang mungkin sekarang pohon kaktus. Kalau orang melewati, pasti masuk ke dalam buah pohon kaktus itu akan patah. Ini masih utuh. Logika mereka dibalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyertakan Allah di dalam perjalanan menegakkan peradaban Islam. Begitu juga para pendiri bangsa ini mengajak kita untuk melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kita mengisi pembangunan. Karena semuanya, apapun yang kita lakukan, saya gampang melibatkan Tuhan. Tidak ada apa-apa. Dulu di zaman Orde Baru begitu luar biasa. Sampai sering kita dengar bahwa Indonesia ini akan menjadi macannya Asia. Bayangkan. Macannya Asia. Masa Orde Baru. Tapi kata-kata itu tidak melibatkan Tuhan. 98 mereka tumbang. Indonesia hancur lebur. Menjadi bangsa yang tidak lagi dihormati bahkan se-ASEAN, bukan se-ASEAN. Hancur ekonomi kita, hancur tatanan bernegara kita. Baru beberapa tahun ini mulai dirintis lagi. Karena apa? Salah satu aspeknya tidak melibatkan Tuhan. Seperti para pendiri bangsa ini, bahwa kemerdekaan itu adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, sehebat apapun orang berjuang, Imam Bonjol berjuang ingin merdeka. Diponegoro, Cikditiro, Tengku Umar, Cut Nyadin, banyak lagi Patimura, banyak lagi. Mereka semuanya berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Tapi pada masa itu kemerdekaan semakin jauh. Maka jalan yang utama adalah menyatukan bangsa ini. Hadir Serikat Dagang Islam menyatukan seluruh pergerakan yang ada di seluruh Indonesia agar mempunyai visi yang sama, tidak lagi berjuang secara sektoral, berjuang bersama sebagai satu kesatuan bangsa. Modal persatuan adalah luar biasa, dan ini juga sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Nabi sampai di kota Madinah, Nabi selain membuat masjid, Nabi menawarkan sebuah konsep namanya Al-Mu'akhah. Al-Mu'akhah itu adalah brotherhood, persaudaraan. Tidak pernah konsep ini dilakukan oleh siapapun sebelum Nabi Muhammad, sekalipun dia Nabi. Ada Nabi Isa, ada Nabi Musa, Yahya, Nabi Ibrahim, sampai Nabi Adam tidak pernah melakukan konsep Al-Mu'akhah. Apalagi pemimpin-pemimpin yang lain. Baru Nabi Muhammad memperkenalkan konsep persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor. Artinya apa? Di dalam membangun peradaban Islam, nggak bisa sendiri. Itu pesan yang ingin disampaikan. Hijrah itu berhasil karena Nabi mampu mengolek, mampu menggrab, mampu menyatukan seluruh potensi yang ada. Anak muda diwakili oleh Sayyidina Ali, perempuan diwakili oleh Asma binti Abu Bakar, orang kaya, orang tua diwakili oleh Sayyidina Abu Bakar, orang lemah diwakili oleh Amr ibnu Buhairah, seorang budak, mantan budaknya Sayyidina Abu Bakar. Anak kecil dilibatkan Abdullah bin Abu Bakar agar mensukseskan yang namanya hijrah. Sampai orang kafir dilibatkan, Abdullah ibnu Quraisy itu masih musyrik, sebagai guidance, sebagai guide, penunjuk jalan menuju kota Madinah. Jadi membangun peradaban itu tidak bisa sendiri. Membangun peradaban itu harus bersama, bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semuanya dalam tali-tali agama Allah. Wa la tafarraqu. Jangan kamu berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum
idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi la'allakum tahtadun. Ingatlah kata Allah pada orang Muhajirin, pada orang Ansor, dulu kamu berpecah belah. Setiap hari tawuran orang Ansor itu orang Madinah. Bermusuhan setiap hari mereka. Tapi hadir Rasulullah, mereka dipersaudarakan. Wadhkuru nikmatallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa bainakum. Dulu kamu bermusuhan, hadir Rasulullah menyatukan hati kalian semua. Fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka kamu menjadi bersaudara, kamu menjadi bersatu, kamu menjadi kuat. Padahal kamu sudah berada di tepi jurang api neraka. Modal persatuan adalah yang bisa salah satu modal kita memperoleh kemerdekaan. Disatukan seluruh potensi bangsa ini sehingga Soekarno bisa memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno hanya proklamator saja. Yang berjuang banyak. Nah, kita sayangkan tidak perlu. Pemerintah akan membuat patung Soekarno senilai 10 triliun. Masih banyak rakyat yang susah. Papua 6 orang mati karena kelaparan. Pantaskah kita? Sementara bangsa kita masih ada yang mati karena kelaparan. Kita buat hanya patung saja senilai 10 triliun. Ayo kita berpikir dengan diri kita. Sampaikan ini agar ini bisa nyampai. Agar kita bisa. Tahun depan patung ini akan dibuat di Jawa Barat. Bayangkan, tidakkah itu menyakitkan hati orang miskin? Kita berterima kasih kepada Soekarno. Tapi haruskah patungnya saja? Haruskah dibuat? Patungnya sudah banyak patung Soekarno itu. Ini wujud kita terima kasih. Ayo mari kita menyatukan bangsa ini. Modal kita ke depan. Bersatu kita. Semakin kuat. Apalagi besok pemilihan presiden. Jangan mudah kita dipecah belah. Tidak usah. Jangan pakai urat kita untuk fanatik kepada satu pilihan. Ini pesta, riang gembira saja dilakukan. Tidak usah ngotot-ngototan. Apalagi maaf sampai silaturahmi diputuskan. Bermusuhan. Merasa jagoannya paling yang harus dipilih. Tidak. Semua manusia likulli syai'in maziyah. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Tinggal bagaimana kita memilih. Ayo, yang suka ini silakan. Yang suka si A, suka si B, suka si C. Silakan. Gak usah kita ribut. Gak usah kita saling bermusuhan. Bersatu. Jangan mau kita dibodohi oleh para politikus yang hanya mengambil keuntungan dari rakyat kita, dari rakyat seperti kita ini. Mereka di atas ngopi bareng, ketawa-ketawa. Kita nggak dapat apa-apa, berantem seperti ini. Cuma karena belain pilihan kita. Gak usah terlalu fanatik. Ujung-ujungnya siapapun yang terpilih bensin pasti naik lagi. Gak usah. Bahan bakar pasti dinaikin, pajak dinaikin. Setiap pemerintah seperti itu. Tidak usah kita terlalu fanatik pilih A, pilih B sampai mengorbankan yang namanya agama kita. Mencaci, memaki, memfitnah. Tidak perlu. Persatuan yang perlu kita jaga. Inilah yang membuat Indonesia kuat. Kita bersatu. Banyak sekian provinsi kita punya. Hampir lebih dari 30 provinsi. Tapi kita bisa bersatu bersama. Karena inilah yang membuat Indonesia itu luar biasa. Sudah banyak negara ingin memecah belah Indonesia. Tidak sedikit. Tapi alhamdulillah kita punya persatuan yang kuat. Kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu yang
terpenting kita mengisi kemerdekaan, menghadapi pesta demokrasi, hadirkan Allah di dalam kita melakukannya. Ingat bahwa kekuasaan itu dari Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tudhillu man tasha wa tu'izzu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Kata Allah, aku berikan ini kekuasaan kepada orang yang aku kehendaki, aku cabut dari yang aku kehendaki. Aku sinakan dari yang aku kehendaki, aku muliakan dengan kekuasaan ini orang yang aku kehendaki. Segala kebaikan itu berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha melakukan segala sesuatu. Dan terakhir, yang kita pilih bukan malaikat, yang kita pilih bukan nabi, manusia yang biasa sama seperti kita. Jadi tidak perlu kita fanatik banget ya, dengan melakukan pesta demokrasi ini dengan riang gembira. Saling bercanda satu sama lain. Ya, berpikir secara rasional, jangan memilih dengan emosional. Libatkan Tuhan. Bismillah, itu menjadi rahasia kita. Nggak ada yang tahu tak kala kita berada di bilik. Sertakan Allah, ini yang cocok untuk memilih. Bismillahirrahmanirrahim. Hasilnya serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma barik ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ayyashayahullahu ta'ala fil Qur'anil Azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Qala ta'ala wa khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatu sahabati wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya kafiyal muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma 'alif baina qulubina washlih dhata bainina wa adkhilna jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami ya Allah. Satukanlah hati kaum muslimin muslimat semuanya ya Allah. Dan perbaikilah keadaan kami ya Allah. Kumpulkan kami di surga-Mu ya Rahman ya Rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa
الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلاة جامعة رحمكم الله استوى عليه silakan luruskan tanda makmum. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا من بعد ما جاءهم البينات ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام ورحمة الله وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتحياك الجنة والإكرام. آمين يا ربنا مولانا سبحان الله. الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله شريك له الملك وله الحمد كثيرا يمين وعلى كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب العالمين حمدا يوافي ما يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد وينبغي لجلالك العظيم سلطانك. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم يا غني يا حميد يا مغني يا معين أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مغني يا معين أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مغني يا معين أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. ربنا اغفر لنا